Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para santriwati, santriwan belum datang ya, yang saya kasih sayangi. Pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu ini kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan hingga dapat hadir sekaligus bermuajahah dan bersatu-rahim dalam rangka kita bersama-sama mengikuti pengajian yang rutin kita kerjakan setiap malam Rabu. Selawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para santriwati, anak-anakku sekalian yang saya kasih sayangi, judul pengajian kita malam ini tentang rahmah dan syafaqah. Tentang rahmah dan syafaqah atau balas kasihan serta takut. Kita mengambil rujukan itu dari hadis Anas bin Malik. Lengkapnya an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridai daripadanya. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min haqqil muslimin 'alaika. Ada 4 hak kewajiban umat Islam. Jadi 4 hak kewajiban umat Islam terhadap sesama Islam. Yaitu yang pertama, antu'ina muhsinuhum, membantu orang yang beramal kebaikan. Ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat permusuhan dan dosa. Kita coba lihat tafsir ayat surat Maidah ayat 3 ini. Ini kita ngambil tafsirnya dari Mukhtasar Ibnu Katsir, karangan daripada Muhammad Ali As-Sabuni, yang menafsir ayat surat Maidah ayat berapa tadi? Ayat 3 ya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu atas berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong atas berbuat dosa dan permusuhan. Ali As-Sabuni menafsir ayat ini,
ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bil mu'awanati. Allah memerintahkan hambanya yang beriman bil mu'awanati, saling tolong menolong. Jangan sebelah saya mau haja ditolong tapi dia tidak mau menolong ya. Jadi tolong menolong. Tuh. Saling membantu. Terutama anak-anak pondok itu ya. Harus bersifat bil muawanati. Artinya tolong menolong. Apa tempat kita saling tolong menolong? Ala fi'lil khairati, atas perbuatan-perbuatan yang baik. Baik menurut pandangan Islam. Apa itu fi'lul khairat itu? Wa huwal birru, yaitu berbuat kebajikan. Dan apalagi khairat itu wa tarkul munkarat, dan meninggalkan segala yang mungkar, yang dilarang oleh Allah. Wa huwa taqwa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa yanhahum, dan dilarang mereka anit tanasuri, daripada saling tolong menolong, alal batili, atas perbuatan batil atau perbuatan salah. Wa ta'awanu 'alal itsmi 'alal ma'athimi, dan juga dilarang kita untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wal maharimi, dan perbuatan haram. Itu tidak boleh kita saling tolong menolong. Qala Ibnu Jarir, al-ithmu, apa yang dinamakan dosa, tarku ma amarallah biflihi, meninggalkan, diperintah oleh Allah untuk meninggalkannya. Itu perbuatan dosa. Wal udwan, dan kita dilarang juga saling tolong menolong dalam permusuhan. Kita tidak boleh saling memusuhi atau menolong orang yang bermusuhan, itu tidak boleh. Apa udwan itu? Mujawazatu mahaddillah fi dinikum, melampaui batas-batas Allah di dalam agamamu. Jadi kita sudah punya batas-batas ya. Larikan hukum oleh Allah yang namanya ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, ada haram. Itu batas itu. Kita diberikan batas. Di antara batas-batas yang tadi itu berapa yang boleh kita kerjakan? Wajib, sunat, mubah. Kalau makruh itu termasuk larangan, cuma larangannya larangan ringan. Kalau yang haram itu adalah larangan yang mutlak. Ma haddallahu fi dinikum, apa yang telah dibatasi oleh Allah di dalam agamamu. Wa mujawaza ma faradallahu alaikum, dan melampaui apa yang diwajibkan oleh Allah atasmu, fi ampusikum, pada dirimu, wa fi ghairikum, dan pada selain kamu. Jadi tidak boleh kita melampaui juga apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Misalnya apa? Kita diwajibkan sholat dalam satu hari semalam berapa? 5. Lalu kita tambah atau kita kurangi, itu tidak boleh. Sama dengan rakaatnya juga. Kalau subuh berapa rakaat? 2. Nambah lagi 2. Boleh? Tidak boleh. Masa subuh ditambah 2 jadi 4 kan? Berapa subuhnya? 2. Boleh ditambah 2? Enggak. Itu kan? Atau dikurangi. Yang 2 jadi 1 boleh? Ya boleh. Kalau zuhur berapa? 4. Boleh 6?
Ya, boleh 3? Boleh 2? Nah, itu tidak boleh karena sudah batasi. Begitu juga asar, maghrib, isya itu. Tidak boleh kita melampaui apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Atau kita tukar boleh. Salat subuhnya di waktu zuhur. Ya, salat zuhurnya di waktu isya. Boleh? Boleh. Tidak boleh. Cuma yang boleh apa? Kalau ngada itu boleh, gitu ya. Tuh. Qad qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Nah, ini agak kontroversial namanya apa? Hadisnya ini. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kita mau tolong orang zalim, coba itu. Ini kata hadis ini disuruh kita menolong orang zalim. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Lalu sahabat bilang, "Kila ya Rasulullah hadza nasatu mazluman." Ya kalau yang nolong orang yang dizalimi itu wajar katanya. Wa kaifa ansuru idza kana zaliman? Bagaimana kita bisa nolong orang yang berbuat zalim? Kalau yang dizalimi ada yang disakiti, itu wajar kita tolong. Tapi ini orang yang menzalimi itu yang disuruh kita tolong oleh Rasulullah. Nah, lalu bagaimana cara kita menolong orang yang zalim itu? Qala, Nabi mengatakan, tahjizuhu. Tahan dia jangan berbuat dosa. Jangan berbuat zalim. Itu. Watamnauhu, dan tegah dia untuk berbuat zalim. Minaz zulmi fadzaka nasruhu. Itu artinya kita menolong orang yang berbuat zalim. Kita tahan dan kita larang. Itu. Sama dengan orang berbuat maksiat. Bagaimana cara kita menolong orang bermaksiat? Suruh tobat. Itu kan. Suruh kembali kepada jalan yang benar. Waqala Ahmad an Yahya bin Wathab, kata Ahmad dari Yahya bin Wathab, rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa, orang-orang mukmin bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adanihim, dan dia sabar atas penganiayaannya, a'zamu ajran minal ladina la yukhlitun nas wa la yasbiru ala adahum. A'zamu ajran, dibesarkan ganjarannya oleh Allah, minal ladina la yukhalitun nas, kebanding daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia, wala yasbir ala adahum, dan dia tidak sabar atas aniaya mereka. Itu lebih besar pahalanya kita bergaul dengan orang lalu kita disakiti lalu kita sabar, dibanding orang yang menghindar dari perbuatan yang menyakiti tadi itu. Jadi lebih besar pahalanya orang yang tahan tinggal di situ tapi dia sabar, kebanding orang uzlah atau khaluah. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafailhi, menunjukkan orang berbuat baik seperti orang yang memperbuat kebaikan itu, seperti orang yang memperbuatnya. Misalnya kita sekarang membangunkan orang sholat tahajud misalnya, bangun gitu kan. Tuh. Lalu dia bangun sholat tahajud, kita dapat pahala seperti orang yang sholat tahajud itu. Belum sholat sudah dapat pahala. Gitu. Karena kita menunjukkan orang kepada jalan yang
baik. Tuh. Itu pahalanya kalau kita menganjurkan berbuat baik. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, man da'a ila huda, barang siapa mengajak orang kepada petunjuk. Yaitu petunjuk itu sebenarnya kita ajak dia ngaji, kita ajak dia membaca Al-Quran, kita ajak dia zikir, kita ajak dia sholat berjamaah, kita ajak dia bersedekah. Itu bagaimana itu? Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri, adalah baginya pahala atau ganjaran mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, seperti ganjaran orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Misalnya begini, kita ajar orang ilmu, lalu diamalkan ilmunya itu, kita dapat pahala dari apa yang dia amalkan itu. Seperti sedekah jariah kita. Contoh misalnya kamu ini kan mondok ya, mondok, terus ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun. Kita ajar kamu saban hari seperti ini, lalu kamu amalkan apa yang dapat kamu ilmu itu, kamu dapat pahala. Orang yang menunjukkan kamu pada jalan yang benar itu juga mendapat pahala. Sama dengan YouTube sekarang ini, walaupun kita ngaji lewat YouTube, mungkin ada berapa ribu yang akan mendengarnya kan? Tuh. Mungkin sampai 100.000 atau sampai berapa itu. Apalagi ini YouTube ini kan bisa sampai ke di luar negeri ya. Sampai bisa ke Mekah atau di mana gitu. Lalu didengar apa pengajian kita ini, lalu diamalkan. Berarti kita yang menyampaikan itu, yang punya sarana seperti ini, diberikan pahala oleh Allah. Tuh. Kalau dulu berdakwah itu susah itu, dari desa ke desa, dari dusun ke dusun itu kan, tapi terbatas. Kalau YouTube ini sangat jauh sekali anunya itu, jangkauannya. Apa yang kita sampaikan itu diamalkan, kita memperoleh bagian daripada apa yang kita sampaikan oleh orang itu. Itu yang dimaksud ad-dalu alal khairi kafailihi. La yang khusus zalika min ujurihim, tidak dikurangi sedikit pun daripada ganjaran mereka. Gitu. Kita mengharap nanti kalau kamu sudah pulang dari pondok, minimal kita ngajar anak-anak kecil membuat TPQ atau di madin itu kan, tuh. Yaitu jadi sedekah jariah kita. Bahkan ada dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa mengajar orang 1 kalimat, ya, itu sama pahalanya dengan mensedekahkan seekor unta. Gitu. Kalau 1 jam kita bicara beberapa kalimat itu, dan berapa unta yang sudah kita sedekahkan gitu. Terus akan terus dia itu, pahala itu akan terus mengalir. Menita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yang kuzalika min ujurihim, tidak akan dikurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Syai'ah, sesuatu. Ini yang baik kan. Bagaimana nanti kalau yang jelek? Nah ini ada ini. Lalu Rasulullah mengatakan, man da'a ila dhalalati, barang siapa mengajak orang berbuat kesesatan gitu. Mari kita di situ ada apa namanya, orang judi terang-terangan, mari ke sana. Nah misalnya dia itu ngajak orang untuk berbuat maksiat. Bagaimana itu? Kana alaihi minal itsmi, yang ngajak itu mendapat dosa. Misla asal man tabahu, sama dosanya dengan orang yang mengikutinya.
ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Misalnya kita ajar orang itu cara mencuri, tuh, cara nyopet. Kan sekarang banyak kita lihat di HP ya itu. Teknis-teknis orang nyopet itu banyak itu. Nah, yang membuat yang semacam ini itu kan, lalu diikuti caranya oleh orang itu, dia dapat bagian dosa itu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yanqusu zalika min athamihim syai'a, tidak dikurangi dosanya. Orang itu mencuri berdosa, dia yang memberitahu orang itu juga berdosa. Maka hati-hati berbicara itu. Berbicara yang hal-hal yang baik, jangan berbicara hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah tafsir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Selanjutnya yang kedua, anak-anak. Wa antastaghfira limudnibihim, memohonkan ampun orang yang berdosa. Bagaimana segah anunya itu? Segah apa? Lapasnya memintakan ampun bagi diri kita, orang lain juga kita mintai ampun, ya. Terus diri kita juga kita minta ampun, orang mukmin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah mati. Masih ada yang ingat lapas istighfarnya itu? Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Tidak ada muslimah muslimatnya, cuma mu'minin dan mu'minat al ahya'i minhum al amwat itu. Orang-orang yang berdosa itu kita mintakan diampun. Tuh. Pencuri, ada apa, asal dia beriman, dia kena dengan istighfar itu. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang maha besar, li, untukku, wali walidaya, dan untuk ibu bapakku, wali jami'il mu'minin, bagi semua orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang perempuan beriman, al ahya minhum wal amwat, yang hidup atau yang sudah mati. Nah, jadi itu ini hak orang Islam terhadap orang Islam, wa anta da'wa limudnimihim wa antastaghfira limudnimihim, memohonkan ampun orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu orang-orang ahli tasawuf, anak-anak itu, walaupun tidak diminta untuk bacakan Fatihah itu, dibacakan Fatihah oleh orang-orang sufi ini. Makanya tidak boleh kita ganggu-ganggu orang sufi. Kita bisa kualat itu. Karena orang-orang sufi itu, anak-anak, membacakan doa Fatihah kita. Fatihah itu tidak gampang dibaca. Harus kita adakan acara-acara kan, acara roah-roah, baru kita baca Fatihah. Tapi orang-orang sufi itu setiap habis sholat dibacakan Fatihah. Tahu kata anunya, Fatihahnya, Al-Fatihah ila arwahi abaina, katanya. Fatihah untuk roh-roh bapak-bapak kami, dari bapaknya sampai bapak Adam, tembus ke sana. Fatihah ila arwahi abaina, Fatihah untuk bapak-bapak kami, dari bapaknya dia sendiri, bapak kandungnya atau bapak biologisnya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa ummahatina, dan juga ibu-ibu kami, dari ibunya sampai Siti Hawa, kena itu asal dia beriman. Apa katanya terus? Rohi abaina ummahatina wa qarobatina, dibacakan segala keluarganya,
Misalnya saudaranya, misalnya sepupunya, pamannya, itu kena dengan kalimat wa qarabatina, kerabat kita dan kerabat sampai Nabi Adam. Minan nasi ajmain, seluruh manusia. Gitu. Kalau kita nasnya ini, malahan itu orang-orang yang tidak Islam kena dia itu. Kena katanya minan nasi, minal mu'minina wal mu'minat, dari orang beriman laki dan beriman perempuan, wal muslimina wal muslimat, Islam laki dan Islam perempuan, al ahya minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah. Itulah murahnya orang-orang sufi. Setiap orang sufi pasti begitu, membacakan Fatihah semua kita itu hak itu terhadap orang Islam, terhadap orang Islam. Yang ketiga, watad'u limudabbirihim, watad'u limudabbirihim, mendorong mereka akan yang terkebelakang. Maksudnya begini, mendorong mereka yang terbelakang. Kalau ada teman kita ndak sekolah, ndak mondok, coba kita cari jalannya untuk dia belajar, supaya dia jangan menjadi orang terbelakang. Wal yakhshal ladzi law tarakum min khalfin dzurriyyatan di'afan. Takutlah kamu meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah badannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah imannya. Kita doakan orang-orang seperti itu. Yang tidak mau mondok, kita doakan supaya dia mau mondok. Orang-orang yang tidak mau berjamaah, kita doakan supaya dia berjamaah. Orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, kita doakan supaya dia membaca Al-Quran. Supaya dia saling tolong-menolong, supaya dia itu banyak kebaikan-kebaikannya. Itu. Jadi bukan kita doakan dia jelek-jelek, tidak boleh. Misalnya kalau ada yang mencuri barang kita, jangan bilang, mudah-mudahan mati tegalah si dengan itu. Jangan begitu. Bagaimana kita berdoa, mudah-mudahan dia taubat kepada Allah. Kan kalau kita doakan dia taubat, kan ada maling ya? Ada enggak pencurinya? Kadang-kadang kita bilang begini, apa yang hilang? Wah, ini pencurinya, mudah-mudahan dia mati modar katanya kan. Itu jangan itu. Ya. Jadi doakan orang baik-baik supaya dia baik. Tuh. Atau misalnya orang berbuat jahat sama kita, jangan doakan dia seperti Rasulullah SAW. Pernah dilempari dia sampai pecah giginya waktu dia di Taif, kan tidak salah. Turun Jibril itu, mari kita hukum orang ini, tidak mau. Tapi Rasulullah kan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku karena dia tidak tahu. Ini bagus sekali doa ini kalau kita ada yang berbuat tidak baik sama kita. Bagaimana bunyinya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kaumku karena dia tidak tahu. Itu yang ketiga. Jadi kita doakan orang-orang yang terbelakang. Makanya kita di desa kita, apa nama dusunnya? Di Sumbawa, Sumbawa. Apa nama dusunnya? Apa? Marpi. Banyak yang S2, S3 di sana. Banyak.
Nah, itulah makanya kita di Desa Telaga-Waru ini ya, alhamdulillah sekarang banyak yang sudah kuliah kan, itu. Yang sudah S2 itu. Karena banyak sudah tergugah hatinya untuk mencari ilmu supaya jangan terbelakang. Itu. Ini kalau orang tua kita naik sepeda ontel ya, ontel. Kalau kita naik apa? Motor atau mobil, kan gitu. Jadi agar kita lebih maju kebanding daripada orang tua kita. Ya. Kalau kita ndak S2 dan S3, anak kita supaya begitu. Ya. Jadi kamu harus maju itu. Jangan sampai tamat aliyah sudah out itu. Ya. Minimal kamu punya ijazah S1. Sekarang kita mau kerja itu yang minimalnya itu S1 sekarang. Jangan menjadi orang yang terbelakang. Mari kita maju terus. Makanya manusia ada kemana otaknya? Hah? Kemana kepalanya? Ke atas atau datar? Atas atau datar? Itu kan? Artinya kita harus maju. Kalau sapi? Datar. Bisa enggak sapi S1? Jadi orang yang tidak mau maju maunya seperti itu. Hah? Terus anak-anak ya, walaupun perempuan, bila perlu nanti apa hobinya, apa cita-citanya, apa kita bilang, ya insya Allah mungkin saya nanti pada tahun setelah tamat S1 atau S2 rencana mudah-mudahan saya jadi menteri. Nah itu, ini muantri aja. Ini adik anak kita ini di sini. Sanawiyahnya dulu di Darun Najah ya. Dia S1 itu. Ini moyang kita kalau di Telaga-Waru dulu cari penapkah lewat sorok. Nangkap ikan aja. Sekarang enggak ada. Bagaimana anak-anak? Finturid fitarik kata orang Arab. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi ingat, di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Kalau kita maju pasti ada halangannya. Tapi apa kata pepatah? Biar anjing menggogok, kapilah terus berjalan. Hah? Segala macam ujian, mari kita dobrakkan. Jangan lemes itu. Siapa yang ada bercita-cita ini menjadi presiden? Ada enggak? Ayo, apa cita-citanya yang paling tinggi coba? Jadi apa? Atau cita-citanya nanti menjadi apa? Servis keliling kan? Hah? OB. Atau tukang laundry. Silakan bercita-cita yang tinggi. Supaya jangan kita terbelakang. Supaya jangan kita kalah dengan negara-negara lain itu. Ada saya dengar cerita itu dulu anak-anak. Betul tidaknya, cuma saya dapat cerita. Apakah cerita angin apa tidak. Pak Nasir namanya dulu pernah jadi wakil presiden. Itu. Ditanya oleh orang barat itu. Apakah orang Indonesia tidak mau ke Apollo?
Oh iya, orang Indonesia sedang bercita-cita membawa kudanya ke bulan katanya. Walaupun mustahil itu kan, tapi dia punya cita-cita. Punya cita-cita, punya gira ya yo. Jadi apa gitu. Jangan nanti begitu tamat, kamu sudah tamat di Darun Najah Aliyah, cita-citanya apa? Ya, cita-cita saya kan sudah beli piring katanya. Dengan termos. Untuk aja apa? Ya saya bawa kawin. Nah, sudah nyala itu. Silahkan. Yang kelas 3 sekarang punya cita-cita. Kita mengharapkan kelas 3 sanawiyah lanjut ke aliyah supaya nyambung ilmunya. Yang keempat, wa an tuhibbata ibuhum, mencintai mereka yang bertobat. Ada teman kita yang tadinya nakal kelas berat, sekarang menjadi orang tobat. Jangan dijelek-jelekkan ya. Jangan dibule gitu. Yang nakal-nakal dia tobat, kita bilang apa? Alhamdulillah. Wah, ini kamu dikasihi Allah, itu kan begitu. Ada enggak anak-anak santriwati yang dipecat? Enggak ada kan? Kalau laki? Itu kan. Ya kalau akhlaknya baik, siapa memecat kan enggak ada. Karena kamu di sini ditempa untuk menjadi orang solihat, solehin. Menjadi anak yang solihat, anak soleh, solehah. Makanya pulang-pulang dibawa ilmunya itu. Amalkan. Kan sering saya mengatakan, catat apa yang kamu lihat, catat apa yang kamu dengar, baca apa yang kamu telah catat, dan amalkan apa yang telah kamu baca. Gitu. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam seluruh dunia sendirian. Kita tidak bisa seperti itu. Tapi di sini berapa ini? Berapa? 50 lebih kan? Pulang dari pondok, kamu menyebarkan ajaran Islam. Paham ahli sunnah wal jamaah. Itu harus dipertahan itu. Ya, paham apa? Ahli sunnah wal jamaah. Itu. Yang akidahnya melalui mazhab siapa? Yo, akidahnya apa? Imam Asy'ari dan Abu Hasan Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Di dalam fikihnya salah satu daripada 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali. Gitu. Dalam bidang tasawuf siapa? Paham siapa kita anut? Yaitu paham Junaidil Baghdadi dan Imam Ghazali. Itu. Ini ciri khas daripada orang paham ahli sunnah wal jamaah. Itu. Kalau tidak seperti yang tadi itu, mungkin apa nama alirannya kita tidak tahu. Itu. Mari kita cintai orang-orang yang bertobat. Yang tidak pernah ngaji jadi ngaji. Tolong dikasih sayangi dia itu. Alhamdulillah. Wah, pelingin ngaji aran mangkin. Oh, hidayah Allah daripada pelingin ngono kan. Jangan dijelek-jelekkan orang. Itu. Jadi misalnya ada teman-temanmu yang tidak mondok, yang tidak sekolah, tolong kita arahkan dia supaya mau bersekolah, mau mondok itu. Sekarang pendidikan yang paling tepat itu kalau berasrama seperti kamu itu. Semuanya 100%, umumnya 100%, agamanya 100%.
amaliyahnya juga 100%. Coba nanti kita tanya yang sudah tamat dari Darun Najah, masih enggak dia tahajud? Masih enggak dia sholat duha sampai di rumah? Kadang-kadang dipengaruhi dia itu sampai di rumah. Ada orang tuanya enggak pernah tahajud, ikut enggak tahajud lagi. Karena orang tuanya bangun telat, si anaknya juga bangun telat. Di pondok mau enggak telat? Ya, cuma yang masih ada bersyukur itu. Kalau dia head katanya syukur, alhamdulillah katanya. Tuh, supaya jangan tahajud. Ada enggak seperti itu anak-anak? Ada. Anak kan ngaku dia itu. Ya sih, bukan kehendak kita orang yang apa itu, tapi jangan mensyukurinya, alasannya supaya jangan sholat kan itu. Ini antara lain. Jam berapa nih? Jam 10. 10 ya. Nah, nanti kita tambah itu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ta'ala wal arifin waj'alna min al-ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. اللهم علمنا وجهلنا وفضل لنا عند حاجات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين هدانا الله الى سبيل الفلاح الى النجاح والموافق لنا الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.